juga itu. Terus Hollywood menurut saya filmnya luar biasa bagus. Lihat dia acting seperti ini, ya. Saya rasa ini tinju pertama kali yang ada di vlog yang bisa mengalahkan Hollywood. Itu pengalaman. Luar biasa ya. Kalau tadi kita udah berkenalan dan mendengarkan sedikit kata sambutan dari Bapak Aris, sekarang kita langsung aja berkenalan dengan our WBC International Light Flyweight Champion yaitu Ivo Monabesa. Mungkin Ivo Monabesa mungkin ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan media semua di sini. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajer saya, promotor saya, pelatih saya, Bapak Mintan, yang sudah membuahkan jalan, memberikan jalan untuk saya. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Hotman, kepada Ko Ivan, dan semua tim dari All Wings, dan juga kepada teman-teman semua media yang hadir di sini, dan juga teman-teman yang dari Badan Tinju ATI, dan juga semua yang hadir pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas itu teman-teman semua. Tentunya harapan saya semoga dukungan ini terus berjalan agar saya terus memberikan sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat lagi untuk nusa dan bangsa tercinta kita ini. Karena tujuan saya ini, saya punya cita-cita untuk terus menjadi seorang juara dan juara. Juara dunia adalah tujuan saya. Dan saya bersama dengan manajer saya, Bapak Mitan, punya satu tujuan, yaitu ingin menuju ke kejuaraan dunia. Nonton tinju, saya mikir, waduh bisa nggak ya? Terakhir saya diceritain sama Pak Arman, katanya, waduh tinju di Indonesia ini cukup mengenaskan ya kalau dibilang. Maksudnya banyak petinju-petinju sebenarnya yang bibitnya bagus banget, tapi tidak ada satu promotor atau satu badan, saya kata satu lembaga yang benar-benar memelihara petinju-petinju ini. Jadi banyak bakat yang terbuang menurut saya. Setelah kita ngobrol segala macam, saya tertantang. Coba nih, Holy Wings mensupport satu bidang olahraga. Saya nggak menutup bidang olahraga lain, tapi kita mau coba mulai dari tinju. Jadi gimana caranya? Jadi saya ter-challenge sebenarnya untuk bikin. Ayo coba kita keluarin dana yang udah terserah mau rugi mau untung, kita bikin dulu. Yang penting jadi. Nah, saya berpikir gimana caranya nih kalau kita ngomong Ko Armin cuma bawa petinju yang sekarang yang Ko Armin bawa, kayak Ibo tadi, terus si Devri segala macam, saya kurang yakin bisa seru. Orang bisa mau datang nonton, karena orang awam tidak mengenal mereka, cuma orang yang suka tinju yang mengenal mereka. Nah, visi saya adalah gimana cara orang awam yang nggak suka tinju bisa jadi suka tinju, bisa untuk melihat mereka. Nah, saya pikir gimana caranya? Kepikiranlah, lagi viral banget, ada 2 orang viral banget di sosial media, sampai semua orang tahu, mungkin nggak ada yang nggak tahu. Satunya itu petinju pohon pisang, satunya lagi ada orang dari timur dengan tampang yang tampang yang ganteng banget lah ya, terus viral gitu. Terus juara pon, medali emas pon, tapi di Muay Thai. Nah, mereka berdua ini viral di sosial media. Saya bilang ini berdua orang, kalau saya temui pasti bisa ramai. Nah, dari ini makanya terjadilah saya oke nih, pam, ayolah kita jalan. Saya panggil 2 orang ini untuk bertanding juga. Setelah berjalan, ternyata kayaknya nggak cukup. Kalau cuma dari viral di
sosial media harus ada selebritinya juga. Makanya nanti bakal ada celebrity match yang kita belum bisa announce musuhnya, belum ketemu lawannya. Tapi match itu adalah bakal matchnya Vicky Prasetyo. Ini orangnya. Ya. Kita lagi cari lawannya. Jadi kalau rekan-rekan media tolong, saya minta tolong ya. Coba agak difokusin ke lawannya Vicky ini kira-kira siapa yang pas. Jadi kemarin waktu di sosial media, apa namanya, udah sempat diangkat gitu, agak menjurus ke Deddy Corbuzier. Kayaknya cocok kali ya, sama-sama mantannya satu orang gitu. Kalau pukul-pukulan yang sering kayaknya lucu banget gitu. Nah jadi kita juga belum sempat approach ke orangnya, tapi coba di media mungkin kalau viral mungkin dia mau. Jadi intinya dari semua omongan saya ini, saya pengen membuktikan bahwa Indonesia itu pun bisa membawa tinju serius sampai dikenal ya, maksudnya sampai dikenal ke seluruh dunia. Seperti kalau kita lihat petinju di luar negeri, saya yakin kalian semua di sini kenal sama Conor McGregor, tahu kan? Tahu ya. Nah tapi petinju Indonesia itu di luar negeri nggak ada yang kenal, bener-bener nggak ada yang kenal. Nah saya mau Indonesia muncullah, at least ada satu Manny Pacquiao. Saya percaya dengan visi itu aja, dengan dibantu dengan apa namanya kekuatan media marketing kita sekarang, dengan tim kita termasuk adanya Abang Anwar Paris, saya yakin bakal tercipta paling tidak satu Manny Pacquiao dari Indonesia. Kira-kira itu cukup dari saya mungkin. Oke, terima kasih banyak atas sambutannya dan semoga acara. Halo rekan-rekan semuanya. Hari ini dengan kami salah satu foundernya Ivan sudah bakal mendunia. Satu-satunya klub di Indonesia yang sudah punya atlet 35 atlet. Gak ada di Indonesia ini. Dalam waktu dekat Anda akan melihat dua atlet terbesar langsung di sampingnya Mall PP SCB. Dan tentu klub terbesar di Bali, Holding akan menjadi klub terbesar di Asia. Dan sekarang ini, event ini memberikan inisiatif sebagian dari keuntungannya itu mau dipakai untuk kemajuan tinju di Indonesia. Ya, antara lain nanti tanggal 27 ya, kalau petinju Indonesia menang melawan asing akan mendapat 100 juta hadiah dari Holding. Ya. Jadi setiap petinju Indonesia menang melawan asing tanggal 27 akan mendapat 100 juta hadiah dari Holding. Dan saya Holding akan terus berprestasi di luar bisnis utamanya, akan mencoba membagikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial dan olahraga. Saya bangga dengan akan jadi partner ya, walaupun dia memang sangat besar. Jadi inilah sekali sambutan dari saya, Pak Paris, selaku salah satu investor di Holding. Terima kasih. Luar biasa ya sambutan dari Bapak Muhammad Paris. Semangatnya itu loh yang membuat kita jadi makin semangat lagi buat acara. Ini adalah Vicky Prasetyo, agar jangan hanya dia jago dalam bidang wanita, tapi jago dalam diri yang benar, jangan hanya diri yang gelap-gelap. Salam Holding, Ivan dan Muhammad Paris. Dari tangan itu, langsung saja kita kenalkan yang selanjutnya, yaitu Bapak Firdaus Elgas, selaku dari perwakilan Asosiasi Tinju Indonesia. Halo Kak Vicky, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita terkumpul semuanya di sini. Yang saya hormati juga Pak Amin, Pak Ivan,
Pak Makaris, semua teman-teman Ayasan sebagai ayah saya, dan semua teman-teman saudaraku yang di sini. Ada 3 hal yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk bertarung. Pertama, memang sejak kecil saya senang hidup sebagai petarung di jalanan, makanya saya mengidentitaskan diri saya gladiator. Berapa mungkin sering keluar masuk dalam hukuman, itu yang menjadi mendewasakan kita di dalam sel itu untuk menjadi seorang petarung gitu. Cuma 4 kali. Cuma memang dalam hal ini ya perlu kita apresiasikan sesuatu menjadi sebuah olahraga yang positif. Dan ini adalah pertama juga mungkin nanti saya minta dilatih Bapak untuk bisa secara profesional dengan teman-teman. Itu yang membuat akhirnya rasa keterpanggilan supaya jangan jadi gladiator yang hanya jago di ranjang, tapi juga jago di atas ring. Ini yang memang harus kita benar-benar buktikan. Yang kedua adalah yang pasti saya rela menjadi lilin untuk membakar diri saya sendiri. Dalam arti saya bukan hanya sebagai pertarungan pelengkap, tidak. Tapi saya berharap dengan pertandingan yang akan kita adakan ini dengan perjuangan yang sudah sangat luar biasa, membuka mata untuk semua masyarakat Indonesia bahwa tinju kita masih ada dan belum pernah mati. Seperti euforia pada umumnya lah, pada pertandingan sepak bola, bulu tangkis, tenis meja dan lainnya. Saya berharap dengan tinju yang saat ini diadakan dan kemudian dilangsungkan bisa menjadi gerbang awal untuk kalian semuanya membuka mata bahwa Indonesia memiliki petinju-petinju yang sangat luar biasa untuk bisa kita sajikan, untuk bisa kita apresiasikan prestasi-prestasinya, bahkan banyak pengalaman hasil. Cuma kadang-kadang sesuatu yang hebat suka kalah dengan sesuatu yang belum dianggap hebat. Nah, hari ini, detik ini, saya juga bersama teman-teman semua yang ada, marilah kita jadikan event ini adalah sebagai pecutan gerbang awal untuk kemajuan tinju Indonesia. Luar biasa ya. Terima kasih. Belum ada lawan ya? Nama saya? Belum ada lawan ya? Belum ada lawan. Nah, kira-kira sosok seperti apa sih yang Kak idamkan nih buat jadi lawannya Kak Vicky nanti? Mungkin ada artis siapa atau mungkin yang seperti apa nih kriterianya untuk menjadi lawannya Kak Vicky ke depan? Kalau segala sesuatu mungkin ada aturan dan seperti apa. Tapi kalau aku pribadi, ya dihadapkan dengan siapapun insya Allah aku hadapi. Kecuali jangan dihadapi sama kamu, karena kamu bukan untuk dipukul tapi disayang. Oke, kalau tadi kita udah berkenal dengan sosok selebritis dari TV, kita juga kedatangan selebritis dari sosial media. Nah, sosok ini harus diperhatikan banget nih, karena mengguncang ketakutan banyak pemilik kebun pisang di Saiko Grimo. Pasti udah pada tahu kan? Ini dia, Paris Hernandez, sang pemilik saham dari Binjai. Tepuk tangannya untuk Paris Hernandez. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama memang aku mau ucapin terima kasih untuk pihak Wings ya, Pak Oman Paris, Bapak semuanya yang ada di sini, semua teman-teman semuanya, terima kasih udah diberi waktu untuk bisa hadir di sini. Sebelum aku ngomong, aku pengen ucapin, aduh kok agak gugup aku ya, sumpah. Agak rame banyak kamera soalnya. Terima kasih kali, karena kita tahu sendiri tinju di Indonesia sudah bisa dikatakan down ya, topik ya. Jadi aku cukup senang karena memang aku viral di momentum yang angkat keviralan sebagai petinju pon pisang. Tapi pada dasarnya adalah aku menekuni tinju juga dulu, jadi sempat jadi atlet nasional juga dulunya. Namun karena faktor ekonomi yang membuat aku harus memilih menjadi atlet atau kerja, sehingga kalau menjadi atlet kita masih butuh makan, dan kalau kita kerja kita nggak bisa jadi atlet, ya. Jadi memutuskan untuk kerja dan alhamdulillahnya bisa bangkit lagi dengan mukul-mukul pon pisang ya. Jadi banyak-banyak makasih sih bisa ngangkat tinju di Indonesia, karena banyak teman-teman semuanya yang mengeluh karena jadi atlet itu sakit. Kita latihan pagi sore, tapi kita tanding dan menang tidak dapat imbalan yang sesuai. Ya, itu memang penting. Jadi makasih
hari ini udah diundang di sini. Salam dari Meja. Terima kasih atas sambutannya. Papua, sepertinya udah makin panas nih, udah makin berapi-api nih. Tepuk tangan dulu dong. Ya kalau dari saya terima kasih dulu Bupati, kami, Kak Ivan, Teman Paris, dan Kota yang datang, dan semua yang hadir. Terima kasih banyak karena sudah bisa mempertemukan saya bersama Paris yang sudah panas kita memang dari dulu udah drop ya. Udah semua kita. Jadi karena Kak Ivan sampai kita bisa ketemu pulang. Gimana? Tapi kayaknya nanti Udah siap untuk melawan yang bukan batang pisang. Beda. Kalau saya beda sama pohon pisang. Kan pohon pisang nggak bisa balas. Kalau saya bisa. Beda ya ceritanya sekarang. Mungkin ada tanggapannya? Aku nunggu momen ini sih. Bang, mungkin aku memang cuma begitu mau bisa ya. Tapi tadi kan udah aku bilang kalau aku memang dulu mantan petinju yang vakum dan akhirnya mutusin kerja. Jadi jangan menjengkali seseorang lah. Gini. Intinya gini, intinya pohon pisang itu beda. Nah, pohon pisang itu beda. Dan karena sudah terlalu panas di saya dan lainnya, jadi kayaknya ini bakal serius nanti. Aduh, sepertinya Pak Armin kayaknya ada sesuatu yang mau dibicarakan nih. Kayaknya melihat acara sudah makin panas nih. Ada persamaan Pak Armin? Nggak ada? Oke. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja dipoto dulu, direkam dulu, kita lihat. Mungkin ada yang bisa apa ya Pak Aris? Gak usah pakai tolong. Paris lawan Jackson, malam. Banyak batu tau. Ternyata udah mulai ada yang provokasi. Holy akan menyelenggarakan pertandingan tinju tanggal 27 Februari. Paris lawan Jackson. Bukan lawan Paris, ya. Ya, Holy akan menyelenggarakan pertandingan tinju antara Paris lawan Jackson tanggal 27 ya. Di Holy Gatsu. Di Holy Gatsu. Ya, di Holy Gatsu. Ya. Dan nanti setiap pemenang melawan asing, Holy Ring akan memberikan hadiah 100 juta rupiah setiap bisa kalahkan asing. Holy Ring akan terus never stop flying. Ini nih. Oh. Siapa nih yang pemenang? Coba dulu, coba. Oke. Gigit keteknya mah penting kali. Ladies and gentlemen. Oke. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Silakan kembali ke tempat yang lain. Nggak bisa ya, nggak bisa dipungkiri lah. Memangnya di sini nggak ada jagonya. Sama-sama. Terima kasih Ami. Siap-siap. Abang belum jumpa lawan kan? Belum. Pokoknya mau jumpa sama abang ini langsung aja nih. Sekarang rahamnya agak lebar soalnya. Orang tinju ini secara belum pernah sama sekali. Belum pernah. Belum pernah punya pengalaman tinju, tapi kayaknya kan aku juga senang bertarung gitu loh. Jadi ya apalagi dengan kondisi yang misalkan ya jadi sebuah olahraga gitu kan, kita coba juga pengen uji pertarungan seorang gladiator. Jadi jangan cuma statement dan status, tapi memang dibuktikan di atas ring. Tapi pernah melakukan tinju nggak sih bang? Maksudnya di luar konteks Nggak. olahraga gitu? Enggak. Ya kalau berkelahi fight satu-satu ya pernah. Ya berkelahi kita fight satu-satu gitu pernah. Gitu berantem apa semua ini dari kecil juga pada sobek gitu. Ya bertarung bener gitu. Tapi yang bertarung dengan tinju ya dengan teknik dengan yang baik lah, olahraga yang sehat ya ini baru kali ini. Tapi menjelang pertandingan akan dilatih atau gimana persiapan? Ya aku udah latihan lari di sela-sela syuting, aku juga udah lari, udah sering latihan fisik apa dan lain-lain. Ya pasti nanti juga ada latihan teknik juga lah pasti. Aku sama Pak Armin dan lain-lain semuanya pasti nggak mungkin diem aja, pasti ada pertandingan juga. Apa karena ada bayaran menerima tawaran? Alhamdulillah sih. Tapi kan juga ini belum ketahuan bang. Lawannya Iya, saya nggak tahu. Saya kan dipanggil sama promotor untuk ditinju. Saya belum tahu lawan saya siapa sampai sekarang. Tapi disembarkan. Dan pokoknya salah satu dari public figure juga. Tapi banyak yang minta untuk Deddy Corbuzier nih.
Ya siapapun nanti kan tergantung promotor. Bagaimana kan dia ada aturannya, ada acuannya, lawannya bagaimana disesuaikan nggak gitu loh dengan seperti apa gitu. Kalau aku sih secara pribadi ya ayo mau lawan siapapun ya aku buka tangan lah untuk menerima tantangan dalam arti siapapun. Ya kan kita udah di kontrak untuk bertarung ya berarti nggak boleh dong. Gladiator itu nggak ada kata ke belakang harus maju terus. Tapi fight beneran ya, bukan gimmick ya? Masih gimmick. Ini kan tinju, lagi main syuting. Ya bertarung sama tinju. Bang, tapi kalau misalnya dibilang tantangan besar banget gak sih? Maksudnya sampai akhirnya ya sang gladiator menunjuk gigi nih akhirnya. Iya, ya inilah bener-bener pertarungan yang harus dibuktikan gitu loh. Sesuatu hal yang nggak pernah kita ingin ya selain ya di luar itu nilainya juga cukup fantastis ya nggak memang bertarung juga aku senang juga ingin menunjukkan jati diri seorang gladiator di atas ring bukan hanya di atas ranjang tapi di atas ring. Tapi persiapannya udah kayak seperti apa aja ya sih? lari latihan tinjunya udah belum? latihan secukup-cukupnya basic orang nggak punya pengalaman tinju sama sekali baru cuma keinginan aja sama mentalnya. Nggak takut gitu cedera atau bonyok-bonyok? Ya laki-laki lah biasa lah kalau ada hal-hal apa makanya aku juga kan tadi mainnya juga ntar nggak pakai itu kan headguard nggak pakai pelindung kan jadi kita main aja. Nah, tapi Angkanya kalau boleh tahu tadi dibilang fantastis sih. Kayak lah pokoknya ratusan kah Ya, atau ratusan, MM-an. ya ratusan lah juta ya? oke lah ya tangan seseorang digantikan sama Tuhan dengan seseorang kan juga semua hal yang baik. Tapi belakangan lagi rame ini sejak lo selesai sama Kalina ya si Nikita Mirjani ngebongkar soal urusan ranjang lu tuh. Banyak yang bilang karena julukan gladiator lo karena faktor yang anu lah gitu. Ya, lu memang merasa lagi. tersinggung nggak sih atau mungkin? Ya, namanya juga dia teman kita udah kayak saling tahu buka-bukaannya ya. Ya nggak apa-apa emang udah kayak begitu. Ya memang itu ya, sebenarnya obrolan intim ya. Tapi kalau memang udah sampai ke sebar pun ya udah nggak masalahin apa lagi. Ya memang ya itu salah satu juga sebenarnya apa ya faktor ini juga lah jadi dalam diri kita juga kan. Bang Vicky merasa jadi pria sejati juga nggak sih deketin banyak wanita dari segala macam ya Bang? Nah. Ya ada rasa ini aja kayak kita itu nggak boleh menghukum diri kita untuk sakit di saat kita lagi berpisah. Mungkin cara Tuhan memisahkan kita dari orang yang salah. Kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Daripada saya menjadi seorang yang frustasi dengan pisah akhirnya malah jadi drop, anak-anak kasihan. Jadi saya mengelola hati saya untuk ya udah ayo bangun aja memang udah takdirnya begini. Ya kita bangkit terus aja untuk bisa melaju lagi. Ya. Oke. Semuanya teman-teman makasih ya. Thank you, Bang Vicky.